Tisa menikah demi cinta, tapi setiap hari ia merasa sepi di samping suaminya sendiri. Tatapan Haris kosong, ibunya menekan, dan dirinya perlahan menghilang. Tapi, bagaimana jika semua kebisuannya ternyata menyimpan rahasia yang lebih menyakitkan? Haruskah ia bertahan, atau pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri? Pagi menyapa rumah itu seperti biasa, dengan keheningan yang menggantung di udara. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah terburu-buru, bahkan tak terdengar riuhnya kehidupan, seperti rumah pada umumnya. Yang terdengar hanya derit kursi kayu. Ketika Tisa menariknya pelan, duduk di meja makan seorang diri, menatap secangkir teh yang mengepul lirih di hadapannya. Ia membuat 3 cangkir, 1 untuknya, 1 untuk Haris, dan 1 lagi untuk ibu mertuanya yang sejak mereka menikah, menetap bersama di rumah itu. Tapi cangkir-cangkir itu lebih sering dingin sebelum disentuh siapapun. Seperti dirinya yang perlahan ikut membeku dari hari ke hari. Tehnya manis sekali. Kamu memang tak pernah bisa menakar rasa. Suara itu terdengar dari arah dapur. Bukan marah, tapi cukup tajam untuk menggores hati. Ibu Haris duduk tanpa menoleh, lalu menyesap teh dengan raut tak puas. Tisa tersenyum kaku. Maaf, Bu. Mungkin gula batu tadi terlalu banyak. Alasan saja kerjamu. Sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Masih saja tak bisa menyesuaikan diri. Diam. Itu satu-satunya hal yang Tisa lakukan akhir-akhir ini. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena ia tahu apapun yang ia ucapkan akan dibalas dengan ketidaksenangan yang sama. Kadang, Tisa berpikir bahwa kata menantu di rumah ini hanyalah julukan untuk seseorang yang selalu salah. Haris turun dari lantai atas. Langkahnya pelan, rapi, tapi dingin. Ia memakai kemeja biru langit yang disetrika Tisa malam sebelumnya. Rambutnya masih basah, aroma sabun pria samar tercium saat ia berjalan melewati meja makan. Tanpa sepatah kata. Ia tidak menyentuh teh buatan Tisa, tidak pula menoleh. Hanya mengambil tas kerjanya lalu berjalan menuju pintu. Mas, panggil Tisa pelan. Haris menoleh sekilas, matanya kosong. Tidak ada amarah, tidak ada senyum, bahkan tidak ada lelah. Hanya datar. Jangan lupa makan siang, ya. Di kantor jangan kerja terus. Haris mengangguk, lalu melangkah pergi. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti ruangan itu. Tisa menatap cangkir yang masih utuh, milik Haris. Uapnya telah menghilang, seperti cintanya. Atau mungkin harapannya. Siang itu Tisa duduk di pojok ruang tamu, menggenggam sapu yang belum sempat ia gerakkan. Bukan karena malas, tapi pikirannya mengembara ke masa lalu. Saat Haris melamarnya, ia tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Dulu, tatapan Haris berbeda. Masih hangat, masih membuat jantungnya berdebar. Tapi entah kapan semuanya berubah. Mungkin sejak mereka resmi menjadi suami istri. Mungkin sejak ibunya masuk dan menjadi tembok di antara mereka. Atau, mungkin memang sejak awal, Haris tidak benar-benar mencintainya. Tisa menggigit bibir. Ia tidak suka berpikiran buruk, tapi perasaan itu sudah terlalu lama mengendap dalam dadanya. Ia rindu disentuh, rindu ditanya kabar, rindu dipeluk tanpa alasan. Tapi di rumah ini, semuanya terasa seperti rutinitas, berjalan begitu saja tanpa makna. Kalau kamu sudah selesai melamun, bersihkan kamar depan. Lantainya lengket, suara ibu mertua menyentak lamunannya. Tisa berdiri tanpa banyak bicara. Iya, Bu. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, dan menata kembali dapur yang bahkan bukan miliknya. Sambil melakukannya, matanya terus menatap keluar jendela, ke arah jalan kecil di depan rumah, berharap Haris pulang lebih awal, atau sekadar menelepon, tapi harapannya pupus. Seperti hari-hari sebelumnya, Haris tak pernah pulang sebelum malam. Dan ketika ia pulang, ia hanya masuk kamar, mengganti baju, lalu tidur. Tak ada cerita, tak ada tanya. Hanya dengusan lelah dan punggung yang membelakanginya. Malam turun perlahan. Di atas tempat tidur, Tisa menatap langit-langit kamar. Haris tidur di sebelahnya, tapi terasa sangat jauh.
Tangan Tisa hanya menyentuh spray dingin, bukan tubuh hangat yang dulu ia kenal. Ia menoleh, menatap wajah suaminya yang damai dalam tidur. Tapi damai itu bukan miliknya. Tidak malam ini, tidak pernah. Tisa menarik selimut sampai ke dagunya, berusaha menahan air mata yang menggenang. Ia ingin bertanya, apakah kamu masih mencintaiku? Tapi ia tahu, pertanyaan itu hanya akan melayang tak berbalas seperti semua pertanyaan sebelumnya. Dan untuk kesekian kalinya, Tisa tidur dengan dada sesak dan hati yang menganga. Keesokan paginya, rutinitas kembali berulang. 3 cangkir teh, suara sindiran, dan tatapan kosong Haris yang semakin hari terasa, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tapi ada yang berbeda pagi itu. Saat Tisa berdiri di teras, menatap matahari yang mulai naik, ia menggumam pelan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dan kalimat itu, meski lirih, adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang belum Tisa tahu, tapi akan mengubah hidupnya. Selamanya. Dapur itu bukan miliknya, tapi ia hafal di mana sendok diletakkan, di mana bumbu ditaruh, bahkan tahu suara pintu lemari yang berdecit sedikit saat dibuka terlalu cepat. Semua seperti bagian dari tubuhnya sekarang. Padahal, tidak ada satu sudut pun yang menyambutnya sebagai bagian dari rumah itu. Tisa berdiri di depan kompor, mengaduk sup yang mendidih perlahan. Aroma kaldu ayam memenuhi ruangan, menyebar hangat, tapi tidak membuat suasana menjadi lebih nyaman. Di belakangnya, terdengar derap langkah ibu mertuanya yang khas, pelan, tapi menegangkan. Seperti sebuah isyarat bahwa segalanya harus sempurna. Atau ia akan kembali menjadi sasaran. "Kenapa kamu masak sup pagi-pagi begini?" Tanya perempuan itu sambil melipat lengan, berdiri di ambang pintu dapur. Tisa menoleh sejenak. Tadi Haris bilang ingin sesuatu yang hangat sebelum berangkat. Jadi saya pikir, sup itu untuk orang sakit, bukan untuk suami yang mau kerja. Suara sang ibu terdengar lebih dingin dari ubin dapur. Tisa diam. Ia tak ingin berdebat. Lidahnya keluh, bukan karena takut, tapi karena lelah. Setiap kalimat selalu dipelintir. Setiap niat baik selalu tampak salah di mata perempuan yang tidak pernah menganggapnya cukup. Ibu mertuanya berjalan ke arah meja makan, menarik kursi dan duduk sambil memandang ke arah jendela. "Kalau kamu terus-terusan begini, Haris bisa bosan. Laki-laki suka istri yang tahu caranya memanjakan, bukan yang kerjaannya cuma masak dan diam saja." Kalimat itu menyayat lebih dari sekadar kritik. Karena Tisa tahu, selama ini, ia telah mencoba. Ia membuatkan makan malam meski lelah, menyetrika kemeja Haris sampai licin, tanpa satu pun lipatan, bahkan tak pernah tidur sebelum memastikan rumah rapi. Tapi nyatanya, semua itu tak berarti di rumah ini. Karena ia bukan menantu yang diinginkan. Ia hanya perempuan yang Haris pilih, bukan yang ibunya harapkan. Ia menarik napas panjang. "Saya cuman ingin Haris nyaman, Bu. Kalau memang ingin suamimu nyaman, kamu harus berubah. Jangan terlalu diam, jangan terlalu lembek. Dan kalau bisa, jangan terlalu menempel. Laki-laki tak suka perempuan yang terlalu bergantung." Tisa membalikkan tubuhnya, menatap perempuan yang duduk dengan dagu terangkat itu. Ingin rasanya menjawab. Ingin sekali. Tapi apa gunanya? Apapun yang ia katakan, hanya akan dianggap membantah. Akhirnya, ia hanya mengangguk, pelan. Tapi cukup untuk mengakhiri pembicaraan yang terasa lebih seperti penghakiman. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Tisa mengerjakan semua pekerjaan rumah, memastikan makanan tersedia tepat, waktu, dan menyambut Haris dengan senyuman setiap kali ia pulang. Tapi yang ia terima hanyalah anggukan kecil. Lalu Haris masuk ke kamar, menyalakan lampu meja, dan duduk diam menatap layar laptopnya. Tidak ada pelukan, tidak ada cerita. Ibu mertuanya tetap menjadi suara paling nyaring di rumah itu. Setiap hari, ada saja yang salah. Gorden terlalu pendek, karpet kurang bersih, bahkan cara Tisa memotong sayur pun dianggap tidak layak. Ia sering merasa seperti sedang diuji, tapi tanpa tahu kapan ujian itu akan berakhir, atau memang tak pernah ada akhir. Kadang ia bertanya-tanya, bagaimana kehidupan Haris dulu sebelum menikah? Apakah ibunya memang selalu seperti ini?
Apakah Haris sudah terbiasa menutup telinga? Atau memang mereka berdua hidup dalam dunia yang tak membutuhkan kehadirannya? Malam itu, saat sedang mencuci piring, Tisa mendengar suara gelas pecah dari ruang tengah. Ia bergegas keluar. Di sana, ia menemukan ibu mertuanya berdiri dengan wajah merah dan tangan bergetar. Di lantai, pecahan gelas berserakan. "Apa yang terjadi, Bu?" Tisa menghampiri cepat. Perempuan itu menunjuk gelas yang pecah. "Ini gelas kenangan dari almarhum suami saya." "Dan kamu yang taruh terlalu di pinggir meja." Tisa tercengang. Ia ingat betul, gelas itu ia simpan di rak paling atas. Ia tak pernah menggeser apapun tanpa alasan. Tapi sekarang, ia harus menanggung kemarahan untuk sesuatu yang bahkan ia tidak lakukan. Saya tidak menyentuh rak itu, Bu. Saya pastikan semua barang beres saat tadi bersih-bersih." "Jangan berdalih. Kamu pikir saya tua dan pikun. Kamu mulai kurang ajar, ya? Sudah cukup saya diamkan selama ini, sekarang kamu mulai meremehkan saya." "Juga!" Suara itu keras, menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Haris hanya berdiri di ujung tangga, melihat semuanya, tanpa berkata apa-apa. Tisa menatap suaminya, memohon dengan mata agar ia bicara, tapi yang ia terima hanyalah tatapan kosong. Lagi-lagi, Haris membisu. Tidak membela, tidak menengahi. Ia hanya membiarkan ibunya menghancurkan harga diri istrinya, seakan itu hal biasa yang tak perlu direspons. Tisa berjongkok, mengambil pecahan, gelas dengan tangan gemetar. Air mata mulai jatuh. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena rasa sendirian yang semakin nyata. Ia tidak hanya kehilangan tempat di rumah ini, tapi juga kehilangan keberadaan di mata suaminya sendiri. Malamnya Tisa duduk di tepi tempat tidur. Haris sudah berbaring, memejamkan mata seperti biasa. Tisa ingin bertanya, ingin bicara, tapi suaranya tertahan. "Mas, kenapa kamu diam saja tadi?" Suaranya akhirnya keluar, lirih tapi cukup jelas. Haris membuka mata, menoleh singkat, lalu menjawab tanpa emosi. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Tapi aku capek. Besok ada rapat pagi." Tisa menunduk, suaranya hilang. Ia pun berbaring, membelakangi Haris, dan menatap dinding yang dingin. Dadanya sesak, seolah rumah ini bukan rumah, Haris bukan suami, dan dirinya bukan siapa-siapa. Dalam diam itu, hanya satu hal yang terdengar jelas, suara hatinya sendiri yang mulai memberontak, memintanya untuk bangun. Untuk tidak terus diam. Untuk akhirnya bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan harus bertahan hanya demi status istri yang tak pernah benar-benar dihargai? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tisa menulis di halaman pertama buku catatan, kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. "Aku bukan anak kecil. Tapi kenapa mereka memperlakukanku seolah aku tak bisa berpikir? Aku bukan boneka. Tapi kenapa aku tak punya suara di rumahku sendiri?" Sebuah pertanyaan yang belum punya jawaban, tapi itu sudah menjadi permulaan bagi perubahan. Langit begitu cerah pagi itu. Tapi di dalam rumah kecil mereka, cahaya tak pernah benar-benar masuk. Bukan karena tirai yang tertutup atau lampu yang redup, melainkan karena aura rumah itu sendiri yang dingin, kering dari kehangatan dan kasih. Tisa duduk di ruang makan dengan tangan terlipat di pangkuan. Teh di cangkirnya belum disentuh seperti biasa. Di depannya, ibu mertuanya menyantap sarapan dengan raut wajah angkuh. Haris baru saja turun dari kamar dan mengambil tempat duduk di sisi kanan meja. Suara sendok dan garpu menjadi satu-satunya pengisi keheningan, menegaskan betapa sepinya meja itu dari percakapan. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan hangat tentang tidur atau kabar pagi. Hanya tatapan kosong Haris yang menatap nasi di piringnya, lalu kembali menunduk, menelan makanan seperti robot yang diprogram untuk bertahan hidup, bukan untuk merasakan hidup. Tisa memperhatikan suaminya dalam diam. Ada hal yang ingin ia tanyakan sejak lama. Tentang kenapa Haris tak lagi menyentuh tangannya. Tentang kenapa ia seolah menjadi orang asing di sampingnya. Tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Bukan takut dimarahi, melainkan takut mendengar.
Jawaban yang tak sanggup ia terima. Kamu kenapa sih, Tisa? Dari tadi ngelamun saja. Lihat piringmu, tak kamu sentuh sedikit pun, tegur ibu mertua dengan nada jengah. Tisa tersentak. Maaf, Bu. Saya sedang tidak lapar. Tidak lapar? Kamu pikir kamu tinggal di hotel bisa seenaknya begitu? Makan itu penting. Jangan cuma kerjaannya melamun dan membuat suasana rumah jadi tidak enak. Tisa menelan ludah, mencoba menahan jawabannya. Ia melirik Haris, berharap ia bicara, berharap ada suara yang menyelamatkannya dari ketegangan itu. Tapi Haris hanya mengunyah, pelan, lalu berdiri tanpa menoleh. Aku berangkat dulu, itu saja, tanpa menatap istrinya, tanpa pamit pada ibunya. Langkahnya cepat, seolah tak tahan berlama-lama dalam rumah itu. Pintu depan tertutup rapat sesaat kemudian, meninggalkan Tisa dengan sesak yang kembali menggenang. Siang itu, Tisa duduk sendirian di taman kecil belakang rumah. Tempat itu dulunya adalah tempat favoritnya. Saat pertama kali pindah, ia menanam bunga-bunga dengan penuh semangat. Tapi sekarang, banyak yang layu. Seperti hatinya yang kekeringan karena terus diabaikan. Ia membuka buku catatannya lagi. Halaman kedua kini penuh coretan. Aku lelah menebak-nebak, lelah menunggu, lelah bertanya di dalam hati, kenapa? Apa aku terlalu berharap pada seseorang yang sudah tak ingin menggenggamku lagi? Ia menulis dengan air mata yang jatuh satu persatu. Perasaan itu terlalu dalam untuk dibendung. Diam Haris bukan hanya menjauhkan mereka, tapi perlahan membunuh bagian dalam dirinya yang dulu percaya bahwa cinta mampu mengalahkan segalanya. Ketika malam tiba, Tisa menyiapkan makan malam dengan wajah datar. Ibu mertuanya keluar dari kamar sambil membawa baju kotor dan menyerahkannya dengan ekspresi dingin. Cuci ini malam ini juga. Haris butuh kemeja bersih besok. Tisa menerima baju itu tanpa suara. Tapi dalam hati ia mulai berteriak. Ia mulai bertanya, kenapa semua ini harus ditanggung sendiri? Bukankah ia juga manusia? Bukankah ia juga punya batas? Haris pulang lebih larut dari biasanya. Suaranya terdengar dari depan, membuka pintu perlahan lalu menaruh tas kerja. Tisa menatap jam, dinding lalu berdiri menyambutnya. Mas, makan dulu ya, aku sudah siapkan sup dan ayam goreng. Kamu pasti belum makan, kan? Haris menoleh sebentar. Lagi-lagi, hanya dengan pandangan kosong itu. Ia berjalan pelan, duduk di meja makan, mengambil nasi lalu menyendok sup tanpa sepatah kata pun. Tisa mengikutinya, duduk di seberangnya, mencoba membuka percakapan. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Haris menghentikan sendoknya. Menatapnya, tapi matanya tak berbicara. Kamu, kenapa akhir-akhir ini selalu diam? Kita ini masih suami istri, kan? Aku cuma ingin tahu, apa ada yang salah dariku? Hening. Lalu Haris menunduk, suaranya pelan. Aku capek. Bisa nggak jangan bahas hal yang berat malam ini? Tisa menahan napas. Hatinya tercekat. Tapi Mas selalu bilang begitu. Tiap malam, aku nunggu. Nunggu kamu tanya kabarku, nunggu kamu bilang sayang lagi, nunggu kamu lihat aku. Mata Haris menatapnya sesaat, dan untuk pertama kalinya, ada perubahan. Tapi bukan kelembutan. Justru luka yang tergambar samar di wajahnya. Maaf, Tis. Aku nggak tahu harus gimana. Hanya itu. Dan ia berdiri, meninggalkan piring yang belum habis, masuk ke kamar, lalu mengunci pintu kamar mandi. Tisa terdiam di meja makan. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Kali ini bukan hanya karena Haris yang tak bicara, tapi karena ia mulai menyadari. Mungkin luka di antara mereka sudah terlalu dalam. Dan diam yang Haris pilih bukan karena tak peduli, tapi karena ia sendiri mungkin sedang bertarung dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, saat Tisa berbaring seorang diri di tempat tidur, pintu kamar mandi terbuka. Haris keluar dengan wajah basah, rambutnya acak, dan mata yang terlihat bengkak. Ia masuk ke tempat tidur tanpa bicara. Tapi kali ini, ia tidak membelakangi. Tisa menatap wajah itu.
Tatapan yang selama ini dingin, kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Tapi tetap, tidak ada kata yang keluar. Dan di dalam gelap, Tisa hanya bisa berbisik dalam hati. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan, Mas? Pertanyaan itu akan menghantuinya. Sampai ia menemukan jawabannya sendiri. Sudah berkali-kali Tisa mencoba memahami. Berkali-kali pula ia gagal. Haris tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Tatapannya tak lagi sekadar kosong, tapi menyimpan sesuatu yang dalam. Sesuatu yang terasa jauh, gelap, dan menakutkan. Namun Haris selalu menutup pintu itu rapat-rapat, membuat Tisa berdiri di ambang, menunggu tanpa tahu harus mengetuk atau pergi. Pagi itu, Tisa berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri. Ada sembab yang tak bisa disembunyikan meski dengan bedak. Ada mata yang mulai kehilangan cahayanya. Tapi yang paling mencolok adalah senyuman yang sudah lama tidak muncul. Bukan hanya di bibir, tapi juga di hati. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia melihat Haris duduk di ranjang, sedang memakai kaos. Pandangannya kosong seperti biasa. Tapi kali ini, Tisa berani mendekat. "Mas," panggilnya pelan. Haris menoleh. "Diam. Aku cuma mau tahu, apa kamu bahagia?" Haris menarik napas dalam. Tangannya berhenti bergerak, tapi ia tak menjawab. Ia hanya menatap dinding, seolah mencari kalimat yang tepat tapi tak kunjung ditemukan. "Aku ini istrimu, Mas. Kalau memang ada yang salah dariku, katakan. Aku nggak mau menebak terus." "Aku lelah merasa sendiri," lanjut Tisa. Suaranya mulai bergetar. Haris berdiri. Matanya tak menatap Tisa. Ia hanya berkata pelan, "Aku nggak pernah berniat bikin kamu merasa sendiri. Tapi kamu melakukannya," bisik Tisa. Dan seperti biasa, Haris memilih diam. Ia mengambil tas kerjanya, berjalan keluar kamar, lalu pergi. Meninggalkan Tisa berdiri membeku di tengah ruangan. Hari itu, Tisa memberanikan diri keluar rumah. Ia butuh udara. Ia butuh suasana baru. Ia butuh menjauh sejenak dari sorot mata tajam ibu mertua dan keheningan Haris yang makin menyesakkan. Ia pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang sambil menatap orang-orang lalu lalang. Banyak pasangan yang tertawa, banyak anak-anak berlarian. Sementara ia sendiri hanya duduk dengan segenggam kesedihan yang terus menumpuk. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari temannya semasa kuliah, Liana, yang sudah lama tidak berkomunikasi. Pesannya singkat. "Kamu masih di Jakarta? Aku lihat seseorang mirip suamimu di RS Brawijaya kemarin. Dia nganter orang sakit, tapi kayaknya bukan keluarganya. Kamu nggak apa-apa, kan?" Tisa membatu. "Haris? Di rumah sakit? Mengantar orang sakit? Siapa?" Ia mencoba menenangkan pikirannya. Tidak boleh langsung berpikir buruk. Tapi kenapa Haris tidak pernah bercerita tentang itu? Tanpa pikir panjang, ia membalas pesan Liana dan mulai mengumpulkan potongan-potongan tanda tanya yang selama ini ia abaikan. Ketidakhadiran Haris di rumah, matanya yang sering sembab saat pulang malam, dan diamnya yang seakan menyimpan beban besar. Malamnya, Tisa menunggu Haris di ruang tengah. Ibu mertuanya sudah masuk ke kamar lebih awal setelah mengeluh soal sambal yang terlalu pedas. Tapi Tisa tak mengindahkan. Malam ini, ia butuh jawaban. Butuh kejelasan. Haris datang menjelang larut. Ia tampak kelelahan. Tapi sebelum ia sempat naik ke atas, Tisa berdiri menghadangnya. "Mas, aku mau bicara." Haris menoleh. Wajahnya terkejut, tapi ia tidak mengelak. "Aku tahu kamu sering ke rumah sakit. Aku tahu kamu mengantar seseorang ke sana. Siapa dia, Mas? Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Suasana tiba-tiba tegang. Haris menunduk, wajahnya berubah pucat. "Jawab aku, Mas." Tisa mendesak. "Aku bukan mau menuduh, aku butuh kejujuran." Haris duduk perlahan di kursi. Tangannya menggenggam kepala. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku nggak selingkuh." "Lalu?" Suara Tisa nyaris tak terdengar. "Yang aku antar ke rumah sakit, itu teman lamaku, Dini. Dia dulu pernah bantu aku waktu aku..."
Haris berhenti. Tenggorokannya bergetar. Waktu kamu apa, Mas? Wajah Haris berubah. Tatapannya mulai berkaca. Waktu aku nyaris bunuh diri, Tisa terdiam. Dadanya berdesir hebat. Kata-kata itu mengguncangnya hingga ke sumsum. Apa maksudmu? Haris menatap ke lantai. Beberapa tahun sebelum kita menikah, aku pernah alami depresi berat. Setelah ayah meninggal dan usahaku bangkrut, aku hancur. Aku merasa tidak ada artinya hidup. Aku hampir melompat dari jembatan. Dan Dini yang menyelamatkanku. Dia orang pertama yang tahu semua luka-lukaku. Dia orang yang tahu betapa rusaknya aku saat itu. Tisa menutup mulutnya. Ia tak pernah tahu, tak pernah diberitahu. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini padaku? Suaranya pecah. Aku takut. Takut kamu pergi. Takut kamu merasa aku bukan laki-laki yang utuh. Karena kenyataannya, aku memang rusak, Tis. Aku belum benar-benar pulih. Malam itu dunia Tisa runtuh. Bukan karena marah, tapi karena hatinya tercabik oleh kenyataan yang terlalu berat untuk dipikul sendirian oleh Haris selama ini. Ia mulai menyadari bahwa mungkin diamnya bukan karena tak peduli, tapi karena Haris sendiri sedang berjuang untuk tetap hidup. Setelah Haris masuk ke kamar, Tisa duduk sendiri di ruang tamu. Tangisnya pecah, sunyi, menyayat, dan melegakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian dalam kesepian. Buku catatannya dibuka kembali. Tinta pena mengalir deras. Ternyata aku bukan satu-satunya yang terluka. Tapi luka itu tidak membuatku ingin pergi. Justru, untuk pertama kalinya, aku ingin tinggal. Bukan karena statusku sebagai istri, tapi karena aku tahu, di balik tatapan kosongnya, ada luka yang belum sempat disembuhkan. Namun, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang cinta, tapi tentang keberanian. Mampukah mereka bertahan di tengah luka masing-masing? Seminggu berlalu sejak malam itu. Malam di mana Haris akhirnya membuka sebagian luka yang selama ini ia kubur dalam diam. Tapi luka, sekali dibuka, tak bisa kembali ditutup begitu saja. Ia bernanah, berdenyut, dan mulai menebar bau perih ke sekelilingnya. Tisa mencoba memahami. Ia mencoba menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih hadir. Namun semakin ia mendekat, semakin ia menyadari bahwa luka Haris jauh lebih dalam dari yang ia sangka. Dan luka itu tidak hanya menyangkut masa lalu Haris, tapi juga masa kini yang perlahan menjadi medan perang antara cinta dan keputusasaan. Pagi itu Tisa tengah menyiapkan sarapan. Tangannya sibuk di dapur, tapi pikirannya tak tenang. Semalam, Haris bicara dalam tidur. Kalimatnya pendek-pendek, seperti merintih. Menyebut nama seseorang. Ma, jangan tinggalin aku. Tisa mendengarnya jelas, tapi ia diam, hanya menatap punggung Haris yang gemetar dalam tidurnya. Ketakutan itu nyata. Suara langkah kaki dari tangga memecah lamunannya. Ibu mertua turun, mengenakan daster lusuh, dan langsung melirik tajam ke arah dapur. Kopi saya mana? Tisa segera menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ini, Bu. Saya baru saja mau antarkan ke meja. Sang ibu mertua duduk, mengerang pelan, lalu memutar mata. Kamu tuh, ya, sejak dulu lambat. Lihat saja anakku sekarang. Pulang kerja mukanya makin suram. Kau pikir dia bisa sembuh kalau setiap hari pulang hanya untuk lihat istri yang diam saja seperti patung? Tisa membeku. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam relung hatinya. Ia menunduk, berusaha meredam gejolak amarah yang mulai mendidih. Saya berusaha, Bu. Tapi, berusaha, potong sang mertua. Kau cuma diam di rumah, masak seadanya, dan pura-pura peduli. Anak saya itu butuh istri yang bisa menenangkan, bukan malah memperparah kondisi. Ucapan itu membuat Tisa akhirnya menatap lurus pada wanita di depannya. Saya mencintai Haris, Bu. Saya tetap di sini karena saya peduli. Bukan pura-pura.
Ibu mertua mendengus. Kalau kau benar peduli, maka kau harus tahu. Mungkin sebaiknya kau pergi. Kau pikir cinta saja cukup untuk menyembuhkan anakku? Kau pikir dirimu cukup kuat untuk hadapi semua ini? Jangan egois. Kata-kata itu seperti tamparan telak. Tisa mengatup bibirnya erat. Ada air yang menggantung di pelupuk. Tapi, ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan wanita itu. Tidak kali ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan kelabu. Tisa merasa seperti hidup di antara dua jurang. Satu adalah luka Haris yang semakin terlihat rapuh. Dan yang satu lagi adalah ibu mertua yang terus-menerus meragukan keberadaannya. Di tengah-tengah itu, Tisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia cukup? Apakah cintanya benar-benar membantu Haris? Atau hanya memperpanjang penderitaan mereka? Suatu sore, Tisa menemukan Haris di kamar, duduk di lantai, dengan album foto terbuka di pangkuannya. Ia menatap sebuah foto dengan mata yang memerah. Saat Tisa mendekat, ia mengenali gambar itu. Haris kecil bersama seorang wanita berwajah lembut tersenyum di pinggir danau. "Itu Mama?" tanyanya pelan. Haris mengangguk. "Aku kangen banget sama dia, Tis," bisiknya. "Waktu kecil, Mama satu-satunya orang yang paham aku. Tapi waktu dia pergi, aku ditinggal sendirian, sama ayah yang dingin dan keras. Aku jadi takut dekat sama siapapun." Tisa duduk di sampingnya. Ia ingin memeluk Haris, tapi ia tahu, pelukan bukan yang dibutuhkan saat itu. Yang dibutuhkan adalah telinga dan waktu. "Maaf, Mas," katanya akhirnya. "Aku nggak tahu kalau kamu menyimpan semua itu sendirian." Haris menoleh padanya, dan kali ini, untuk pertama kalinya, ada air mata yang jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya merasa didengar. "Aku pengen sembuh, Tis," ucap Haris pelan. "Tapi, aku nggak tahu caranya." Tisa menggenggam tangannya. "Kita cari caranya bareng-bareng." Namun tak semudah itu kenyataan membiarkan mereka tenang. Malam harinya, Tisa mendengar pembicaraan ibu mertuanya dengan seseorang lewat telepon. Ia tidak berniat menguping, tapi suara keras dari ruang tamu membuatnya berhenti di anak tangga. "Kalau begini terus, anakku makin rusak. Istrinya cuma memperburuk suasana. Aku udah bilang dari awal. Perempuan itu nggak cocok. Lembek, diam, dan penuh drama. Haris butuh seseorang yang lebih kuat." Tisa menutup mulutnya, menahan isak. Kata-kata itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga meruntuhkan sedikit kepercayaan diri yang sedang ia bangun. Ia mulai mengerti bahwa kehadirannya tak pernah benar-benar diterima. Ia dianggap beban, sebuah kesalahan. Dan yang paling menyakitkan, Haris tak pernah membela. Mungkin karena ia tak tahu, atau mungkin karena terlalu lelah untuk melawan. Keesokan harinya, Tisa memberanikan diri bicara lagi pada Haris. Tapi kali ini, dengan luka yang lebih dalam dari sebelumnya. "Mas," suaranya lirih. "Kalau aku pergi, kamu akan lebih tenang ya?" Haris terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku tahu, ibumu nggak pernah suka aku. Aku tahu, aku nggak sempurna. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku juga punya batas." Haris memegang tangannya. "Jangan pergi." Tisa menatap matanya. "Tapi aku juga nggak bisa terus tinggal di tempat di mana aku tidak diinginkan." Ada jeda, sunyi. Nafas Haris mulai berat. "Aku janji, aku akan bicara ke ibu. Aku akan buat semuanya lebih baik," ucapnya penuh keyakinan. Tapi Tisa hanya tersenyum pahit. "Mas, bukan cuma soal ibumu. Ini soal kamu, soal kita. Kita sama-sama terluka. Tapi kalau terus seperti ini, apa kita nggak akan saling menghancurkan?" Untuk pertama kalinya, Haris tak mampu menjawab. Dan di sanalah mereka duduk. Dua orang yang saling mencintai, tapi sama-sama retak. Mencoba bertahan, tapi tak tahu apakah masih ada pijakan yang kuat. Babak ini adalah awal dari kehancuran atau titik balik menuju pemulihan. Dan saat Tisa berbaring malam itu, ia hanya mampu berbisik dalam hati.
Apakah cinta cukup untuk bertahan jika luka terus terbuka dan tak pernah diobati sepenuhnya? Ada kalanya sebuah hubungan tak runtuh karena pengkhianatan atau kemarahan yang meledak-ledak, tapi karena perlahan-lahan dua hati yang pernah saling menggenggam mulai kehilangan arah dalam gelap. Hari-hari setelah percakapan itu berubah, bukan menjadi lebih baik, melainkan lebih sunyi. Haris makin sering mengurung diri di kamar kerja. Tisa tidak lagi menunggunya bicara. Bahkan, ibu mertua pun tak lagi repot menyindir, karena senyuman Tisa telah lenyap seluruhnya. Yang tersisa hanya wajah tanpa ekspresi, dan tubuh yang bergerak karena kebiasaan, bukan karena cinta. Sore itu hujan deras turun tanpa aba-aba. Tisa menatap jendela dapur yang berkabut. Haris belum pulang. Lagi. Hingga sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Bu Tisa, kami mohon datang ke rumah sakit. Pak Haris ditemukan di tepi jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Langit dalam dada Tisa runtuh seketika. Ia tidak sempat berpikir, tak sempat memberitahu siapapun. Ia hanya berlari keluar rumah, memanggil ojek online dengan tangan gemetar, dan menahan air mata sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Haris ditemukan pingsan di dalam mobilnya. Dokter bilang tekanan emosinya terlalu tinggi. Ada gejala kelelahan mental yang mengkhawatirkan. Tisa duduk di ruang tunggu, memeluk dirinya sendiri. Sekujur tubuhnya dingin. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena ketakutan yang merayap tak tahu, malu. Tak lama, dokter keluar dan memanggilnya masuk ke ruang perawatan. Di dalam ruangan, Haris terbaring dengan infus menempel di tangan. Matanya terbuka samar, dan begitu melihat Tisa, ada air bening yang mengalir diam-diam dari sudut matanya. Tisa mendekat, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. Hangat, namun gemetar. Mas, bisiknya lirih. Aku, minta maaf. Suara Haris nyaris tak terdengar. Tisa menggeleng. Gak usah minta maaf. Yang penting kamu selamat. Namun Haris menatapnya. Mata yang dulu selalu kosong itu kini dipenuhi ketakutan. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa, aku menghancurkan kamu, menghancurkan semuanya. Ibu, rumah ini, pernikahan kita, semua rusak karena aku. Tisa menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang menancap satu-satu di dadanya. Mas, dengar aku, katanya akhirnya. Aku di sini bukan karena kamu sempurna. Aku tetap tinggal bukan karena hidup kita mudah, tapi karena aku cinta kamu. Tapi, Mas, cinta saja nggak cukup kalau kita nggak mau bertarung bersama. Haris terdiam. Kita sama-sama luka, Mas. Tapi kamu nggak bisa terus menutupiku dari rasa sakitmu. Dan aku nggak bisa terus menahan diriku hanya untuk berpura-pura kuat. Aku takut kamu pergi, lirih Haris. Aku takut kamu mati di dalam, jawab Tisa. Beberapa hari kemudian, Haris diperbolehkan pulang. Tapi sebelum itu, dokter menyarankan terapi trauma lanjutan, yang tentu tidak murah dan membutuhkan dukungan moral dari orang-orang terdekat. Di rumah, suasana mencekam. Ibu Haris tampak marah, bukan sedih. Ia menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan, termasuk Tisa. Lihat kan, apa ku bilang? Anakku makin lemah sejak menikah sama kamu. Kau pikir cintamu bisa menyembuhkan dia? Omong kosong. Tisa tak menjawab. Kali ini ia hanya berdiri tegak, menatap ibu mertua dengan ketegasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Kalau ibu memang peduli pada Haris, ibu seharusnya mendukung dia terapi. Bukan terus-menerus menyalahkan. Haris butuh kita. Tapi kalau ibu terus seperti ini, justru ibu yang akan membuat dia makin hancur. Ibu mertua menatap tajam, namun tak menjawab. Kata-kata itu menghentak lebih keras daripada teriakan. Beberapa hari setelahnya, Tisa menerima telepon dari adiknya. Suara di seberang terdengar khawatir. Kak, kamu masih mau terus kayak gitu? Hidup di rumah yang penuh tekanan? Kak Haris memang sedang sakit, tapi kamu juga berhak bahagia. Tisa menghela napas. Aku bingung, Dik. Aku sayang dia. Tapi aku mulai kehilangan diriku sendiri. Kak Tisa yang aku kenal dulu. Selalu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyelamatkan dirinya sendiri.
Setelah telepon itu, Tisa duduk lama di taman belakang rumah, menatap langit sore yang sendu, lalu mengambil buku catatannya yang selama ini menjadi saksi semua air matanya. Ia menulis, "Aku tidak pernah mencintai seseorang dengan setulus ini. Tapi aku juga belum pernah merasa sekehilangan ini saat orang yang kucintai perlahan menghilang di balik tembok luka-lukanya sendiri. Kini aku tahu, cinta tanpa keberanian hanya akan jadi beban. Dan mungkin cinta yang paling tulus adalah ketika aku akhirnya memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri." Malam itu, Tisa bicara dengan Haris. "Mas, aku mau pergi sebentar. Aku butuh waktu sendiri." Haris langsung menatapnya, terkejut. "Kamu mau ninggalin aku?" Tisa menggeleng. "Aku mau menyelamatkan diriku sendiri dulu, Mas. Selama ini aku terlalu sibuk menolongmu, sampai aku lupa. Aku juga sedang tenggelam." "Haris," aku tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tisa tahu, itu menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau mereka terus saling menggenggam sambil tenggelam bersama. "Aku nggak akan pergi selamanya, Mas. Tapi aku butuh waktu. Supaya saat aku kembali nanti, aku benar-benar bisa hadir untuk kamu. Bukan sebagai istri yang lelah, tapi sebagai seseorang yang utuh." Haris menatapnya. Kali ini matanya penuh air, tapi tidak ada penolakan. Tidak ada amarah, hanya sunyi dan keikhlasan. Pagi berikutnya, Tisa berkemas. Ia memeluk Haris untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Haris tak berkata banyak, hanya satu kalimat. "Aku akan tunggu kamu. Dan aku janji, aku juga akan belajar sembuh." Saat pintu rumah tertutup dan Tisa melangkah menjauh, hatinya bergetar hebat. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tapi, satu hal yang pasti, ia tak lagi takut memilih dirinya sendiri. Ketika cinta diuji bukan oleh pengkhianatan, tapi oleh rasa kehilangan yang datang dari dalam diri sendiri, maka yang dibutuhkan bukan sekadar bertahan, tapi berani berubah. Hari-hari setelah kepergian Tisa menjadi babak baru dalam hidup Haris. Sunyi, sepi, tapi juga jujur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Haris sendirian, tanpa Tisa yang selalu mendampingi, dan tanpa suara ibu yang terus menuntut. Rumah itu masih berdiri, tapi atmosfernya tak lagi sama. Tisa kembali ke rumah masa kecilnya, sebuah tempat yang dulu ia tinggalkan demi membangun hidup baru bersama pria yang ia cintai. Adiknya menyambut hangat. Ibunya, yang biasanya tegas, kini memeluk Tisa erat, seolah tahu tanpa perlu banyak tanya bahwa anak perempuannya itu sedang berada di batas kekuatan. Di kamarnya yang sederhana, Tisa kembali memegang pena. Ia menulis setiap malam tentang luka, cinta, dan kehilangan. Ia belajar mengenal ulang dirinya sendiri. Ia membaca buku, mengikuti kelas daring tentang kesehatan mental, dan pelan-pelan, ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya kehilangan Haris, tapi juga dirinya sendiri. Pada malam keempat sejak ia pulang, Tisa menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa merdeka, bebas. Ia tidak lagi merasa bersalah karena memilih untuk hidup. Sementara itu, Haris mulai menjalani terapi. Psikolog yang ia datangi membantu membongkar lapisan-lapisan luka yang selama ini ia tutupi dengan kesunyian. Dari pertemuan pertama, Haris hanya diam. Namun pada sesi ketiga, ia mulai membuka mulut. "Aku takut dekat sama siapapun, karena aku yakin mereka akan pergi. Seperti Mama." Psikolog itu mengangguk pelan. "Tapi bukankah istrimu tetap tinggal selama ini?" Haris menunduk. "Iya, tapi aku malah membuat dia menjauh. Karena kamu menolak untuk membiarkan dia melihat bagian terlukamu." Haris terdiam, lalu menangis. Untuk pertama kalinya, tanpa malu. Hari demi hari, keduanya belajar mencintai diri sendiri. Proses itu tidak mudah. Ada malam-malam di mana Tisa ingin kembali memeluk Haris. Ada sore-sore di mana Haris ingin menelepon Tisa dan memintanya pulang. Tapi mereka bertahan dalam diam masing-masing. Karena mereka tahu
tergesa dalam cinta hanya akan mengulang luka yang sama. Di minggu ketiga, Tisa menerima pesan dari Haris. "Terima kasih sudah menyelamatkan aku dengan cara pergi." Tisa membacanya berulang kali. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena pedih, melainkan karena harapan. Ia membalas, "Terima kasih sudah mulai menyembuhkan dirimu. Aku juga sedang berjuang." Di rumah lamanya, Haris mulai membereskan ruang kerja. Ia mendonasikan tumpukan berkas lama, menyusun ulang buku-buku, dan memasang foto kecil Tisa di sudut rak sebagai pengingat, bukan sebagai pengikat. Ibu Haris, yang awalnya marah atas kepergian Tisa, perlahan mulai berubah. Ia melihat putranya benar-benar hancur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Suatu malam, Ibu Haris duduk di samping Haris yang tengah membaca. "Kamu cinta Tisa, ya?" Haris menoleh pelan. "Iya, Bu." "Kalau dia kembali, apa kamu bisa buat dia bahagia?" Haris tersenyum, tipis. "Aku nggak akan janji, tapi aku akan terus belajar. Karena dia satu-satunya cahaya yang nggak pernah memadamkanku, bahkan waktu aku gelap total." Ibu Haris menatap ke arah jendela. "Kalau begitu, jangan biarkan dia hilang, Nak." 1 bulan berlalu. Tisa mulai kembali bekerja secara lepas. Ia mengisi seminar daring tentang kesehatan emosional dalam pernikahan. Ia bercerita tanpa menyebut nama. Tapi siapapun yang mendengarnya tahu, itu adalah kisah nyata dan tulus. Setelah seminar, ia menerima banyak pesan dari para wanita yang merasa seolah sedang mendengarkan kisah mereka sendiri. Tisa menangis malam itu. Ia tak menyangka, luka yang dulu begitu ia sembunyikan, kini menjadi jembatan yang menyembuhkan orang lain. Ia membuka catatan harian, menulis, "Aku mencintainya. Tapi kini aku tahu, cinta tak seharusnya membuatku hilang. Cinta sejati adalah ketika aku bisa kembali, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang utuh dan bahagia." Beberapa hari kemudian, Tisa menerima undangan. Sebuah diskusi psikologi dan trauma diadakan di kota tempat Haris tinggal. Ia ragu, tapi hatinya berdesir. Mungkin ini saatnya pulang. Bukan untuk kembali ke rumah itu, tapi kembali mengunjungi luka. Dengan keberanian, ia datang. Dan di ujung ruangan diskusi, ada Haris berdiri, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya lebih cerah, matanya tak lagi kosong. Tisa menatapnya. Jantungnya berdebar, tapi ia tetap tenang. Mereka tak berkata apa-apa, hanya saling menatap. Hingga akhirnya, Haris melangkah mendekat. "Tisa," ia menahan napas. "Terima kasih, karena dulu pergi. Kalau tidak, aku mungkin tak akan pernah benar-benar mencoba sembuh." Tisa tersenyum. "Dan terima kasih, karena tidak menahanku. Karena itulah sekarang kamu bisa berdiri di sini." Haris mengangguk. "Kalau kamu bersedia, aku ingin kita bicara. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai 2 orang yang masih peduli dan mungkin masih saling mencintai." Tisa mengangguk perlahan. "Kita mulai dari kopi, lalu lihat kemana langkah ini membawa kita. Kadang, kita kembali bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menjemput kembali sesuatu yang pernah kita tinggalkan. Keberanian untuk mencinta dengan cara yang baru." Tisa dan Haris duduk di kafe kecil yang terletak di sudut kota. Hujan mengguyur, pelan, membasahi jendela kaca yang menjadi latar pertemuan mereka. Bukan pertemuan penuh pelukan seperti di cerita romantis, melainkan pertemuan 2 hati yang dulu retak. Kini mencoba merangkai ulang setiap pecahannya. "Aku masih suka duduk di sudut ruang kerja, ngebayangin kamu jalan mondar-mandir di dapur, sambil ngomel soal kopi yang kelamaan diseduh," ucap Haris pelan, menatap cangkir di tangannya. Tisa tersenyum kecil. "Dan aku masih sering bangun jam 2 pagi, nyariin suara pintu kamar yang dulu suka kamu buka diam-diam waktu lagi gelisah." Mereka tertawa lirih. Ada keheningan setelahnya, tapi bukan hening yang canggung,
melainkan hening yang nyaman, seperti jeda yang memberi ruang untuk bernapas. Setelah pertemuan itu, mereka sepakat untuk bertemu rutin, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk memahami satu sama lain sebagai individu. Haris masih menjalani terapi, dan Tisa masih fokus mengisi kelas-kelas daring yang kini mulai dikenal banyak orang. Mereka tidak buru-buru kembali tinggal bersama. Tidak ada janji untuk membangun rumah yang sama dalam waktu dekat. Yang ada hanya niat untuk saling menyembuhkan luka tanpa saling membebani. Di salah satu pertemuan mereka, Haris mengajak Tisa ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi di awal pernikahan. Taman kecil di dekat danau buatan. "Aku ingat tempat ini," gumam Tisa, sambil menatap air yang bergelombang pelan. "Dulu kita suka bawa roti dan duduk di bangku pojok sana." Haris tersenyum. "Dan kamu selalu ngambek kalau aku lupa bawa air minum. Karena kamu selalu minum duluan, padahal bilang buat kamu." Mereka tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada getar yang lain. Getar yang membuat Haris tiba-tiba menggenggam tangan Tisa. Kalau kamu udah benar-benar sembuh, dan aku juga udah lebih baik, kamu masih mau jalan bareng aku?" Tisa tak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Aku nggak bisa janji, Mas. Tapi aku bersedia untuk terus berjalan. Selama kita tahu arahnya ke depan, bukan ke masa lalu." Haris mengangguk. "Aku juga nggak mau kita kembali ke masa yang dulu. Aku ingin kita bikin rumah yang baru, cara cinta yang baru, yang lebih sehat, yang lebih jujur." Ibu Haris mulai berubah. Setelah beberapa kali melihat Haris menangis di ruang terapi, dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu mendesak anaknya untuk menjadi kuat, kini ia belajar diam. Bahkan, ketika Tisa datang menengok Haris untuk mengantarkan dokumen kerja, Ibu Haris menyambutnya dengan teh hangat dan kalimat yang mengejutkan. "Maaf ya, Sa. Dulu ibu terlalu keras. Ibu pikir kamu nggak cukup baik untuk anak ibu. Padahal, ibu yang belum cukup bijak melihat anak perempuan seperti kamu." Tisa terdiam, tangannya gemetar saat menerima cangkir teh. "Saya juga banyak salah, Bu. Tapi sekarang saya mau belajar untuk nggak menyalahkan siapapun. Kita semua cuma manusia yang takut kehilangan orang yang kita sayang. Dan sore itu, dua wanita yang dulu seperti musuh berdamai. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena mereka memilih untuk memulai ulang." Beberapa bulan berlalu, Tisa mulai menulis buku tentang perjalanannya mencintai seseorang yang dingin bukan karena tidak cinta, tapi karena luka yang dalam. Ia menamai bukunya "Tatap yang Tak Pernah Menyapa." Bukunya banyak dibaca, banyak yang menangis setelah membacanya. Tapi hanya Haris yang tahu, tiap kalimat di dalamnya adalah potongan hatinya yang dulu remuk, kini mulai utuh kembali. Di sebuah sesi tanda tangan buku, Haris datang. Ia tidak bicara banyak, hanya meletakkan bukunya di meja dan menyelipkan sebuah catatan kecil. "Aku bukan Haris yang dulu, dan kamu bukan Tisa yang dulu. Tapi jika kamu percaya, kita bisa menulis cerita yang baru. Bukan tentang luka, tapi tentang keberanian untuk memilih cinta yang benar-benar menyembuhkan." Tisa membaca catatan itu malam harinya, lalu membalas lewat pesan singkat. "Besok, kita mulai dari makan malam, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang pernah saling mencintai dan masih mau mencoba lagi." Dan begitulah, mereka bertemu lagi. Kali ini di rumah makan sederhana. Tidak ada bunga, tidak ada musik romantis. Hanya mereka berdua dan cerita-cerita baru yang terus mengalir. Mereka bicara bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk saling mendengar. Mereka tertawa bukan karena semua sudah selesai, tapi karena akhirnya mereka mulai berdamai. Dan untuk pertama kalinya di tatapan Haris tidak lagi kosong, tapi penuh dengan hidup, penuh dengan harapan. Tidak semua orang yang pernah pergi pantas untuk kembali, tapi ada cinta yang jika diperjuangkan dengan benar, tak hanya kembali, melainkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Tisa berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggalkan. Pagar berwarna coklat tua itu masih sama. Begitu juga dengan pot-pot tanaman yang dulu ia rawat,
meski sering layu karena lupa disiram. Hanya satu hal yang berbeda. Dirinya. Kini, ia bukan lagi wanita yang takut menghadapi kenyataan. Bukan lagi istri yang menunggu suami berbicara tapi hanya diberi diam. Ia adalah perempuan yang telah merangkul lukanya, menatap bayang-bayang masa lalu, dan memilih untuk tidak lari. Di balik pagar itu, Haris berdiri, diam. Matanya tak lagi kosong, tapi juga tak berani terlalu berharap. Ada keheningan yang menyelimuti mereka. Lalu, Tisa membuka mulut. "Aku cuman mau ambil buku catatan lamaku." Katanya ada di laci meja kerja. Haris mengangguk, lalu membukakan pagar. Ia tak berkata apa-apa, hanya mempersilakan dengan anggukan kecil. Tisa masuk perlahan, matanya menyapu seluruh isi rumah. Masih seperti dulu, tapi tidak lagi menyesakan. Di dalam ruang kerja, Tisa menemukan catatan lamanya. Buku itu penuh coretan puisi, rencana, dan juga unek-unek hati yang dulu tak sempat ia keluarkan. Ia tersenyum pahit. Sebelum pergi, Haris muncul di ambang pintu. "Boleh kita duduk sebentar?" Tisa menatapnya. Tidak ada alasan untuk menolak. Mereka duduk berseberangan di meja makan. Tempat yang dulu sering jadi panggung diam-diaman mereka. Tapi kali ini, Haris memulai percakapan. "Aku nggak pernah minta kamu kembali. Karena aku takut kamu hanya kembali karena kasihan." Tisa menyandarkan punggung. "Aku juga nggak pernah berharap kamu memintaku kembali. Karena aku butuh waktu buat tahu, aku mau kembali karena cinta. Atau karena keterbiasaan. Aku nggak tahu apa aku cukup baik untuk kamu sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Aku siap belajar. Aku nggak sempurna, dan mungkin aku akan jatuh lagi. Tapi aku nggak akan diam seperti dulu." Tisa mengangguk perlahan. "Dan aku juga nggak akan membiarkan diriku hilang lagi. Kalau aku kembali, aku harus tetap jadi diriku. Bukan bayangan yang kamu bentuk." Haris tersenyum tipis. "Kita bisa bangun ulang. Tapi bukan dari puing-puing, kita mulai dari pondasi baru." Mereka sepakat untuk menjalani terapi pasangan, bukan karena ingin kembali seperti dulu, tapi untuk mengenal ulang satu sama lain. Kali ini, mereka benar-benar saling membuka. Haris menceritakan traumanya tentang kehilangan ibunya yang pergi tanpa pamit, dan bagaimana hal itu membuatnya sulit percaya bahwa orang yang ia cintai akan tetap tinggal. Tisa pun jujur tentang rasa kesepiannya, tentang bagaimana ia merasa tidak diinginkan, bahkan ketika berada di sisi orang yang ia cintai, tentang malam-malam di mana ia menangis dalam sunyi, merasa hampa, dan meragukan nilai dirinya sebagai istri. Terapi itu membuka banyak luka, tapi juga membuka jalan. Ibu Haris melihat perubahan itu. Ia yang dulu keras, kini mulai melembut. Ia membantu memasak, tak lagi mencampuri hal-hal kecil. Ia belajar mengerti bahwa cinta seorang anak tak harus selalu ditunjukkan lewat ketaatan penuh, tapi bisa dalam bentuk ruang dan kepercayaan. Suatu pagi, Ibu Haris duduk bersama Tisa di teras. "Kamu yakin, Sa? Mau kembali ke rumah ini?" Tisa tersenyum. "Bukan kembali ke rumah ini, Bu, tapi membangun ulang rumah yang kami pilih, yang kami rancang dari hati, bukan dari tuntutan." Ibu Haris menatap menantunya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu lebih kuat dari yang Ibu kira." Tisa memegang tangan ibu mertuanya. "Karena luka mengajarkan aku bahwa cinta yang benar bukan yang membuat kita patuh, tapi yang membuat kita utuh." Beberapa minggu setelahnya, Tisa dan Haris pindah ke rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, tapi penuh cahaya. Tidak ada suara keras, tidak ada tuntutan, hanya dua orang yang belajar mencintai dari awal. Di malam pertama mereka tinggal di rumah itu, Haris memeluk Tisa dari belakang, untuk pertama kalinya tanpa rasa canggung. "Boleh kita mulai lagi? Bukan sebagai pasangan yang ingin membenahi masa lalu, tapi sebagai dua orang yang mau membangun masa depan." Tisa menoleh, menatap mata Haris yang kali ini penuh keyakinan. "Kita tidak bisa menjanjikan akan selalu bahagia, Mas. Tapi aku percaya, selama kita jujur, kita nggak akan kehilangan arah lagi."
Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi tentang siapa yang berani memilih setiap hari untuk tinggal, meski tahu segala luka belum benar-benar pulih. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai putih yang melambai pelan di kamar mereka. Tisa membuka matanya perlahan. Tak ada suara alarm, tak ada tergesa, hanya detak pelan dari dada Haris yang bersandar di pundaknya. Rumah mungil yang mereka pilih bersama terasa begitu hidup, bukan karena perabot mahal atau warna cat yang trendy, melainkan karena suasana yang mereka bangun setiap hari. Kejujuran, penerimaan, dan keberanian. Haris terbangun beberapa menit setelah Tisa. Ia menatap istrinya dengan mata yang tenang, lalu mengecup puncak kepalanya tanpa berkata apapun. Tak perlu banyak kata. Karena kini, kehadiran mereka sudah cukup jadi bahasa. Hari itu adalah peringatan tahun pernikahan mereka. Bukan yang pertama, tapi terasa seperti yang paling baru. Tidak ada pesta, tidak ada undangan. Hanya mereka berdua, sepasang manusia yang memilih untuk kembali bukan karena terpaksa, tapi karena benar-benar ingin membangun dari awal. Tisa menyiapkan sarapan, roti panggang dan telur rebus sederhana. Tapi Haris diam-diam membelikan sebuket bunga matahari, bunga yang dulu pernah Tisa bilang, paling dia suka karena selalu mencari arah cahaya. Selamat ulang tahun pernikahan, ucap Haris pelan, menyerahkan bunga itu sambil menahan senyum. Tisa tertegun, lalu tertawa pelan. Aku pikir kamu lupa. Dulu iya, balas Haris, menatap matanya dalam. Tapi sekarang, aku mengingat semuanya karena aku sadar, kalau bukan kamu, aku nggak akan pernah tahu seperti apa rasanya pulih. Sore harinya, mereka duduk di beranda rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun yang tersiram hujan semalam. Di antara sunyi itu, Haris menggenggam tangan Tisa dan berbicara dengan suara yang hampir berbisik. Boleh aku tanya sesuatu? Tisa menoleh. Tentu. Kalau saat itu, kamu tahu soal traumaku lebih awal, kamu tetap akan memilih bertahan, enggak? Tisa menghela napas, lalu menjawab pelan. Mungkin tidak. Karena waktu itu aku masih berjuang untuk mengenali diriku sendiri. Tapi setelah aku sembuh, aku tahu. Aku bisa mencintai kamu bukan karena rasa kasihan, tapi karena aku paham betul, luka kamu pantas untuk diperjuangkan. Haris mengangguk. Di wajahnya tak ada lagi kebingungan. Yang ada hanyalah rasa lega, dan cinta yang tak lagi dibatasi oleh ketakutan. Malamnya mereka membaca ulang surat-surat lama. Beberapa dari Haris yang tak pernah sempat dikirim, tertumpuk rapi di kotak kayu. Isinya menyakitkan, tapi juga indah. Seperti perjalanan mereka sendiri. Penuh luka, tapi tak sia-sia. Aku dulu takut kamu pergi, tulis Haris di salah satu suratnya. Tapi aku lebih takut kamu tinggal, tapi kehilangan dirimu sendiri. Dan kini, mereka tahu, yang terbaik dari mencintai bukanlah menyatukan dua jiwa yang sempurna, melainkan dua jiwa yang pernah hancur, tapi memilih tumbuh bersama dengan cara mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, buku Tisa diterbitkan ulang. Versi baru, dengan bab tambahan berjudul, Rumah yang Tak Lagi Hampa. Di akhir buku itu, ia menulis, aku tidak menunggu seseorang menyelamatkanku. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan ketika aku pulih, aku kembali. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku cukup kuat untuk mencintai tanpa kehilangan diriku. Mereka tidak hidup bahagia selamanya, tapi mereka hidup jujur, dan itu lebih dari cukup. Terkadang mereka masih bertengkar soal hal kecil. Siapa yang lupa tutup botol sabun, siapa yang naruh cucian kotor di lantai kamar mandi. Tapi kali ini, mereka selalu menutupnya dengan pelukan. Dan bukan dengan diam yang menyakitkan. Tisa kini bukan hanya istri, tapi penulis yang kisahnya menyentuh ribuan hati. Haris bukan hanya suami, tapi pria yang tak lagi lari dari bayangan masa lalunya. Dan rumah mereka, meski kecil, menjadi tempat yang paling luas untuk menyimpan cinta. Cinta yang tumbuh karena keberanian untuk melihat luka satu sama lain tanpa berpaling. Cinta yang dipeluk, bukan ditakuti,
Dan akhir mereka bukan tentang kembali ke titik semula, melainkan tentang memilih satu sama lain dengan penuh kesadaran dan cinta yang baru.